Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya Mulia Dewi akan mempresentasikan mengenai akuntansi biaya, biaya standar. Langsung saja, apa sih biaya standar itu? Biaya standar adalah estimasi biaya produksi yang digunakan perusahaan sebagai patokan untuk mengelola anggaran dan membandingkan biaya aktual. Biaya standar mencerminkan biaya yang seharusnya terjadi apabila proses produksi berjalan sesuai dengan rencana. Dalam akuntansi biaya sendiri, biaya standar berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya. Komponen utama biaya standar apa saja sih? Ada yang pertama biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, dan ada biaya overhead. Biaya bahan baku adalah biaya yang berkaitan dengan bahan utama yang secara fisik dapat diidentifikasi sebagai bagian dari produk jadi. Penetapan biaya standar bahan baku mencakup dua unsur, yaitu standar kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk dan standar harga bahan baku per satuan. Penentuan standar ini harus mempertimbangkan kualitas bahan, tingkat pemborosan normal, serta harga pasar yang wajar. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang timbul dari penggunaan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Standar biaya tenaga kerja ditetapkan berdasarkan standar waktu kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk dan standar tarif upah per satuan waktu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan standar ini meliputi tingkat keterampilan tenaga kerja, sistem upah, jam kerja normal, serta kemungkinan lembur. Nah, untuk biaya standar ini dihitung dari jam kerja standar dikali tarif upah standar. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, yaitu semua biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead terbagi menjadi dua, yaitu ada overhead tetap dan ada overhead variabel. Contohnya seperti biaya listrik, penyusutan mesin, pemeliharaan, maupun gaji supervisor. Penetapan biaya standar overhead ini dilakukan dengan menyusun anggaran overhead dan menentukan tarif overhead standar berdasarkan kapasitas produk normal. Nah, apa saja manfaat biaya standar? Yang pertama, dalam fungsi penganggaran, biaya standar digunakan sebagai patokan penyusunan anggaran dan pembanding dengan biaya aktual tiap periode untuk memantau kinerja keuangan secara efisien. Yang kedua, ada penilaian persediaan, yaitu biaya standar memudahkan perhitungan nilai persediaan akhir secara praktis sebagai estimasi yang cukup akurat. Yang ketiga, ada memudahkan alokasi overhead karena biaya standar pembebanan overhead ke produk atau departemen melalui tarif standar yang disesuaikan secara berkala. Dan selanjutnya ada sebagai penentuan harga jual. Biaya standar ini membantu menetapkan harga jual melalui estimasi biaya dan margin laba. Selanjutnya, bagaimana cara penetapan biaya standar ini? Untuk yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana penetapan standar biaya bahan baku langsung. Untuk penetapan standar biaya bahan baku ini memerlukan perencanaan yang matang, yaitu diperlukan anggaran bahan baku akurat, kewajaran pembelian rutin, pengawasan atas pengiriman bahan baku yang dibeli, fasilitas penerimaan dan penyimpanan bahan baku, pengawasan terhadap bahan baku yang dipakai, serta metode yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengawasi bahan baku.
Selanjutnya, untuk penentuan standar biaya tenaga kerja langsung itu yang harus dilakukan adalah pertama mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang kedua, menghitung total jam kerja karyawan termasuk lembur. Yang ketiga, menentukan tarif upah apakah per jam atau hari, termasuk tunjangan dan pajak. Yang keempat, menghitung biaya berdasarkan waktu itu jam kerja dikali tarif upah per jam atau berdasarkan unit dengan menghitung jumlah unit produksi dikali upah per unit. Selanjutnya adalah melakukan pencatatan akuntansi, yaitu BDP biaya tenaga kerja pada kredit gaji dan upah. Selanjutnya, penentuan biaya standar overhead yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyusun anggaran WOP dengan mengestimasi total biaya overhead tetap dan variabel dalam satu periode. Yang kedua, menentukan dasar pembebanan kapasitas normal seperti jam mesin atau jam kerja langsung. Yang ketiga, menghitung tarif standar overhead, yaitu tarif overhead standar sama dengan estimasi total BOP dibagi kapasitas normal. Kemudian yang keempat, hitung BOP standar per unit, yaitu dengan mengalihkan tarif standar dengan kuantitas standar. Selanjutnya, kita berada pada contoh kasus. PT Olah Jadi merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi meja belajar kayu. Selama bulan April 2025, perusahaan mencatat informasi sebagai berikut. Untuk memproduksi satu unit meja belajar, dibutuhkan 8 kg kayu olahan dengan harga 3.750 per kilogram. Yang kedua, pekerja bagian produksi menerima upah sebesar Rp18.000 per jam dan setiap meja belajar memerlukan waktu pengerjaan selama 2 jam. Perusahaan menganggarkan biaya listrik pabrik sebesar Rp24 juta, penyusutan mesin pemotong kayu 36 juta, dan gaji mandor produksi sebesar Rp20 juta per bulan. Total jam kerja langsung yang direncanakan dalam 1 bulan adalah 8.000 jam. Pada April 2025, perusahaan memproduksi 2.000 unit meja belajar. Nah, berdasarkan soal tersebut, diminta hitung biaya produksi per unit meja belajar dan hitung total biaya produksi bulan April tahun 2025. Nah, berdasarkan kasus ini, kita akan breakdown step-step yang harus dilakukan untuk mempermudah pengerjaan soal. Langkah yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi jenis biaya, yaitu di sini ada bahan baku langsung itu bahan utama sejumlah 8 kg kayu olahan dikali dengan harganya itu 3.750 per kilogram. Kemudian ada tenaga kerja langsung yaitu upah pekerja produksi didapat dari mengalihkan waktu pengerjaan 2 jam dengan upah per jam sebesar Rp18.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik, yaitu listrik pabrik, penyusutan mesin, dan gaji mandor produksi yang akan kita hitung kemudian. Langkah selanjutnya itu, mula-mula kita hitung biaya bahan baku langsung per unit, yaitu 8 kg dikali 3.750, didapat hasil adalah Rp30.000. Langkah selanjutnya, kita hitung biaya tenaga kerja langsung per unit, yaitu 2 jam dikali 18.000 didapat hasil Rp36.000. Selanjutnya kita hitung biaya overhead pabrik. Total overhead per bulan yaitu biaya listrik pabrik ditambah penyusutan mesin pemotong kayu ditambah gaji mandor produksi yaitu 24 juta ditambah 36 juta ditambah 20 juta didapatkan hasil Rp80 juta. Kemudian kita harus cari tarif overhead per jam tenaga kerja langsung, yaitu totalnya tadi Rp80 juta, kita bagi total jam kerja sebulan selama 8.000 jam. Kemudian didapat hasilnya senilai Rp10.000 per jam.
Kemudian, setiap meja belajar memerlukan waktu pengerjaan 2 jam. Maka overhead per unit adalah 2 jam dikali dengan 10.000, yaitu 20.000 rupiah. Berdasarkan seluruh informasi tersebut, kemudian kita rangkum. Kita sudah tahu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan total biaya per unit. Nah, kita total didapat didapat hasilnya adalah 86.000 rupiah untuk biaya per unitnya. Nah, kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama, kemudian kita harus jawab pertanyaan yang kedua. Berapa total biaya produksi di bulan April? Kemudian tinggal kita kalikan saja jumlah total unit, yaitu 2.000 unit, dikali dengan total biaya per unit sebesar 86.000. Kemudian kita dapatkan hasil yaitu sebesar 172 juta rupiah. Cukup sekian presentasi singkat saya mengenai biaya standar. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin tidak saya sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.